juga nih. Kalau aku jadi Judika, bisa nyiptain lagu, sekaligus bisa nyanyi lagi. Kan aku bisa jadi terkenal seperti Judika. Wah, boleh juga nih. Dah lah. Gak nyangka gua kalau bisa. Perkenalkan, nama saya Nila Yuzmia, saya selaku record eksekutif di industri musik ini. Tujuan kami mengundang Saudara Christopel untuk bisa bergabung dan bekerja sama dengan perusahaan kami. Sebelumnya Ibu. Permisi. Iya, silahkan. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Kita lanjut ya Bu. Saya masuk di bagian apanya ya Bu? Saudara nantinya akan kami rekrut menjadi penyanyi yang akan membawakan hasil karya saudara sendiri. Apakah saya sudah pantas menerima penawaran dari Ibu? Sementara saya kan hanya sebatas iseng dalam menciptakan lagu ini, menyanyikan dan mempublikasikannya di akun media sosial saya Bu. Saudara tenang saja, ketika kami berani untuk mengundang seseorang berarti kami tidak meragukan kemampuan dari orang tersebut. Andai aku bisa memutar waktu, tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, dan seperti kamu yang mampu tanpa aku. Bagus. Saudara Chris suaranya bagus. Bagaimana lagunya? Betul kata Pak Indrawan, lagu ini pasti akan disukai oleh banyak kalangan. Langsung viral gitu ya di media sosial. Selamat ya Chris atas kerjasamanya ya. Andai aku bisa memutar waktu, tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan? Gila sih Pak, ini lagunya viewersnya semakin hari semakin meningkat. Wah, mantep tuh. Tahu lah. Halo, selamat siang. Apa benar saya berbicara langsung dengan Saudara Christopel? Ya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya Bu? Saya Revina Pak, salah satu staf industri musik, ingin menyampaikan Pak bahwa Bu Nila Yusmia ingin bertemu Anda segera. Baik Bu, saya akan segera ke sana Bu. Pak, ditunggu di kantor ya Pak. Terima kasih. Akan duduk Saudara Chris. Terima kasih Bu. Ya, jadi sebelumnya selamat untuk single perdana kamu yang telah memikat banyak orang. Namun ada satu hal yang kurang mengenakan yang harus saya beritahu kepada kamu. Ada apa ya Bu? Jadi ada oknum di perusahaan ini yang telah bermain curang terhadap single perdana kamu. Hah? Gimana maksudnya? Bagian produser fonogram. Maksudnya Ibu Bapak Indrawan? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara, apakah akhir-akhir ini saudara sering bertemu dengan produser fonogram terkait dengan single perdana saudara? Iya, memang ada Bu. Kami membahas terkait dengan single-single terbaru yang nantinya saya akan buat. Apakah kalian juga membahas terkait dengan pengedaran dan pemasaran terkait dengan single perdana saudara? Tidak ada Bu. Berarti mereka yang benar telah memasarkan dan mengedarkan lagu saudara tersebut tanpa sepengetahuan saudara sebagai pencipta lagu
tersebut. Dari awal saya sudah mencurigai gerak-gerik Bapak Indrawan serta rekan-rekannya itu. Sabar dulu, kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Iya, tetapi ini bukan perkara yang mudah. Menciptakan lagu itu hal yang sulit. Tetapi mereka memasarkan lagu itu tanpa sepengetahuan saya. Dan mereka mendapat keuntungan dari lagu tersebut. Kan yang dilakukan oleh Pak produser dengan rekan-rekannya itu adalah di luar kendali perusahaan ini. Bahkan saya sendiri pun tidak mendapatkan keuntungan dari lagu yang mereka pasarkan. Jadi bagaimana untuk menindaklanjuti hal tersebut? Secepatnya saya akan kabari Bapak kembali. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Pagi. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengkonsultasikan mengenai HKI. Jadi saudara Christopher telah menciptakan sebuah lagu, kemudian lagu tersebut diedarkan dan dipasarkan oleh produser beserta rekannya tanpa sepengetahuan saudara Christopher. Apakah itu termasuk pelanggaran HKI, Bu? Oh seperti itu. Melihat kasus Pak Christopher alami, produser tersebut melanggar pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta bahwa seseorang dilarang melakukan penggunaan komersial suatu karya tanpa seizin dari si pencipta. Sudah saya duga, Bu. Lalu apa yang harus kami lakukan, Bu? Baik Bapak tenang dulu. Dalam kasus ini bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan atau biasa disebut juga dengan mediasi. Apa yang harus kami siapkan untuk melakukan mediasi tersebut? Tidak ada Bu. Kami hanya akan memanggil kedua belah pihak, yaitu si produser dan si artisnya. Kemudian kita akan membicarakan terkait pelanggaran ini. Kira-kira kapan ya, Bu, dilakukan pemanggilan dan mediasinya? Besok kami akan melakukan pemanggilan kepada produser itu dan lusa mediasi sudah bisa kita lakukan. Kami mau bertanya. Apa tujuan Bapak mendatangi kantor HKI bersama Rekod Eksekutif? Tujuan kami datang ke sini untuk melakukan konsultasi terkait beberapa hal. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terkait berita yang telah beredar di media sosial ini? Ya, untuk itu kami belum bisa untuk memberikan keterangan secara pasti karena kami baru saja mendatangi HKI dengan tujuan konsultasi mengenai beberapa hal. Apakah permasalahan ini dibawa ke jalur hukum? Sepertinya tidak. Kita akan menempuh jalur mediasi dulu. Seperti itu. Terima kasih. Kawan dan rekan, apakah kalian tahu yang telah kalian lakukan itu telah melanggar hak terkait dalam hak cipta? Kami kurang tahu ya, Bu. Soalnya selama melakukan musik belum pernah nih terjadi hal seperti ini. Jadi begini Pak, menurut pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, Bapak telah melakukan pelanggaran hak terkait dalam hak cipta. Orang yang melakukannya dapat dikenakan sanksi. Kira-kira sanksinya apa ya? Sanksinya tergantung dari kedua belah pihak. Jadi bagaimana? Silakan saudara. Ya, jadi sebelum kita masuk ke nilai ganti rugi, sebelumnya saya ingin bertanya berapa nilai royalti yang kalian dapatkan dari memasarkan lagu saudara Christopher? Royalti yang kami dapatkan yaitu kurang lebih sebesar 100 juta rupiah. Baik, dari hasil kesepakatan kami berdua, kami menyetujui nilai ganti rugi itu sebesar 80 juta. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan kesepakatan yang diberikan pihak Christopher? Saya tidak terima, Bu. Ini terlalu berlebihan. Mereka meminta royalti hingga 80%. Saya tidak bisa kalau begini. Gimana? Berlebihan bagaimana, Pak? Saya ciptakan lagu itu hasil dari pikiran saya, Pak. Dan lagu itu sangat berharga bagi saya. Benar Pak, dilihat dari viewers yang sedang naik-naiknya sekarang dan seharusnya Bapak sebagai produser juga bisa menghargai lagu ciptaan dari seorang musisi. Seperti itu. Kalau dari kontrak itu 70%. Kami langsung kasih 75. Silakan. Kalau begitu kesepakatan terakhir. Sepakat. Ya baik, dari pihak kami bersepakat nilai ganti ruginya senilai 75 juta. Baik. Saya sepakat. Saya anggap kasus ini selesai dan semoga mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Hak terkait adalah hak turunan dari hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang merupakan pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lebih dikenal sebagai produser rekaman dan lembaga penyiaran. Akibat hal tersebut, perlu adanya perlindungan bagi pelaku pertunjukan karena pelaku pertunjukan sendiri memiliki hak moral dan hak ekonomi yang terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta.
Seperti kasus di video sebelumnya, itu merupakan salah satu contoh dan sebenarnya masih banyak kasus produser menyebarkan ataupun memasarkan lagu ciptaan orang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si pemilik lagu. Hal ini tentu melanggar Undang-Undang Hak Cipta, di mana ditegaskan dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial terhadap suatu karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.